gitu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada buah di mana tadi? Ada buah jatuh mah, tidak jauh dari pohonnya. Kalau kata peribahasa. Buah jatuh Nggak tidak jatuh. jauh dari pohonnya. Nggak jauh dari pohon. Maksudnya kelakuan anak tergantung emaknya. Nah, ini mah kadang kita tidak bisa menjadi tauladan sebagai orang tua. Bukan kita mohon maaf, saya pribadi. Iya. Apalagi orang tua baru nanti ya. Iya, amin. Suka tidak bisa menjadi tauladan bagi anak-anak. Sementara kita menuntut anak kita menjadi anak yang baik, tapi kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang bertauladan atau yang bisa memberikan tauladan kepada anak? Baik, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua tauladan. Tauladan. Yang namanya orang tua siapapun pasti pengen punya anak soleh dan solehah. Iya apa iya? Iya, Ma. Ya, betul, Ma. Hamil. Syukuran 4 bulan. Syukuran 7 bulan. Sama orang datang ke teman RT, teman RW. Doain ya ibu-ibu. Biar anak saya yang dikandung nih jadi anak soleh, anak yang solehah. Amin. Itulah kenapa budaya nih, bukan perintah agama. Kalau orang hamil 4 bulan, 7 bulan syukuran. Yang dibaca surat apa? Surat apa? Yusuf. Sama surat Anisa. Maryam. Apa? Lu jangan norak, balik lagi lu malu kali. Kira surat Yasin. Jangan. Diedit. Ya. Kita lihat. Ya, Ma. Kalau ada orang syukuran hamil, baik syukuran 4 bulan. Maupun 7 bulan, kita ngundang teman CRT, ngundang teman CRW. Yang mereka baca surat apa? Yusuf. Sama? Surat Maryam. Oke, kenapa? Kita calon orang tua berharap. Kalau anak kita laki-laki, tampan setampan Yusuf. Soleh sesoleh Yusuf. Kalau anak kita perempuan, cantik secantik Siti Maryam. Solehah sesoleh Siti Maryam. Itu harapan kita. Aneh tapi nyata survei membuktikan yang datang mah ngaji. Calon bapaknya, calon emaknya nggak bisa baca Quran. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada, Ma. Jadi ini salah. Makanya kita harusnya ibda binafsi kata hadis Nabi. Dimulai dengan diri kita. Bukankah yang namanya pernikahan? Lihat bibit bebet bobot. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha parika bidati dini tadi yang minuka. Nikahlah oleh kalian kaum laki-laki, perempuan yang kalian sukai. Karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kenapa? Yang menentukan baik tidaknya anak tergantung bapak ibunya. Makanya dalam Al-Quran juga dikatakan yang namanya kita sebagai orang tua itu harus mendidik agama dengan Al-Quran. Wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa? Hendaklah kalian para orang tua takut meninggalkan anak cucu turunan yang doif agama. Bukan doif dunia. Masya Allah. Cuman maaf dalam tanda kutip. Saat ini orang yang menikah yang dilihat cuman kekayaan. Yang dilihat cuman bangsawan. Yang dilihat cuman cantik tampan. Itu bisa sirna. Kalau agama itu yang abadi. Karena sejelek bagaimanapun orang kalau akhlaknya baik jadi baik. Secantik bagaimanapun orang kalau akhlaknya buruk. Nggak ngerti agama. Suka nggak punya bini tapi nyebelin walaupun cantik. Nggak suka, mah. Makanya yang akhlaknya baik. Nah kalau ibunya ngerti agama. Ayahnya ngerti agama. Mereka punya anak, pasti anaknya didik dengan agama yang benar. Itu yang dikehendaki Islam. Makanya doain ya, biar anak saya soleh dan solehah. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama. Kalau kita pengen memberikan anak jadi anak soleh dan solehah, cari calon ayah, calon ibu yang baik. Yang kedua, sebelum campur suami istri, baca doa. Doanya apa? Allahumma janibda bijan bisaiton marojaktana. Jadi minta sama Allah rezeki. Habis hasil dari suami istri itu kan anak yang soleh itu permohonannya. Makanya dikatakan kalau orang suami istri bercampur tanpa mengucapkan basmalah sama sekali, apalagi doa tadi tidak sedikit yang membuahi indung telur si istrinya itu sperma tercampur sperma setan. Makanya beneran
Apalin doanya lu makanya. Jadi kenapa tidak bismillah dulu? Setan ngebantuin. Berbeda kalau orang yang akan campur dia baca bismillah, baca doa, maka ketika mereka berhubungan badan itu dilindungi oleh Allah, turunannya soleh dan solehah. Kalau yang tidak basmalah, tidak baca Allahumma janibnya yang nggak usah dibaca, artinya sperma yang membuahi indung telur tercampur spermanya setan, makanya kelakuan anaknya kayak setan. Tuh hati-hati. Kemudian ketika melahirkan, udah hamil, melahirkan, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Biar yang pertama masuk di otak anak-anak kita itu mengajak kebaikan. Mengajak sholat, mengajak kepada kemenangan. Ditutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tuh. Kemudian apalagi? Makanya kalau ibunya nggak punya pembantu, mau nyuci, mau bebenah, nih anak setelin Al-Quran. Nih kadang-kadang emaknya nggak punya pembantu, mau nyuci, meriskan, mau bebenah, anaknya setelin lagu. Tuh anak apal dengan lagu-lagu. Ini yang salah. Kapan dekatnya dengan Al-Quran? Apalagi selanjutnya. Yang namanya anak diberikan nama yang baik. Nama doa daripada orang tua buat anak. Kemudian yang nomor 5. Apa kewajiban orang tua kepada anak-anaknya? Rambut bawaan lahir dicukur. Mengajarkan anak kalau punya rezeki sedekah. Jangan jadi anak koret. Tahu koret Ipah? Pelit mah. Pinter. Yang nomor 6. Anak diakekahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Akekah itu tanda syukur bahwa kita punya anak. Karena tidak semua orang punya anak. Kemudian dihitan, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Kemudian juga diberikan lingkungan yang baik. Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Kemudian apalagi? Diberikan makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyibah. Diajarkan tentang akidah Islamiyah yang benar. Ini kewajiban orang tua kepada anak. Kenapa? Yang namanya anak ada 4 yang berpengaruh dengan anak. 1, keluarga. 2, sekolah. 3, lingkungan. 4, tontonan dan bacaan. Keluarga, kita ini harus benar keluarga. Ya. Bapaknya bagaimana, emaknya bagaimana. Kata Rasulullah dikatakan setiap bayi yang lahir seperti putih kayak kertas. Tidak ada warnanya. Ayahnya, ibunya yang berikan warna. Mau jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu kita orang tua. Makanya tadi kan benar kata Bedu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya akidah Islamiyahnya benar, insya Allah anak akan benar, insya Allah. Kalau orang tuanya Islam KTP, anaknya Islam KTP. Coba sekarang begini. Saya punya jamaah. Emaknya demen banget dandan. Merah, koneng, hijau. Anaknya yang remaja tuh. Kalau dandan mau malah lenor. Menor. Kayak emaknya. Tiap hari yang dia lihat emaknya. Ternyata ada keluarga yang sederhana pakaiannya. Anaknya pun begitu kelakuannya. Ada emaknya yang rajin sedekah, anaknya ngikut. Emaknya ke masjid, bapaknya ke masjid, itu anak rajin. Makanya kalian hati-hati, kita wajib jadi orang tua teladan buat anak-anak kita. Ternyata yang namanya orang tua dicontohkan dalam Al-Quran ada 4 kelas. 1, keluarga Nabi Nuh. Tahu sejarah Nabi Nuh? Tahu, Pak. Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul yang soleh. Yang hebat namanya rasul. Istrinya Ibu Nuh, namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh, Bu Nuh. Oh iya maksudnya Bu Nuh, Maya. Bu Nuh. Bukan, iya. Punya anak Kan'an. Dia seorang yang bejat. Dari agama. Tidak mau mengikuti perintah suaminya yang rasul. Maka anaknya Kan'an mengikuti kelakuan emaknya. 1. Ini yang tidak disukai oleh Allah. 2, keluarga Fir'aun. Siti Asyah. Yang namanya Siti Asyah seorang perempuan yang solehah. Baik, luar biasa. Suaminya Fir'aun. Bejat. Mengaku saya seorang Tuhan. Masya Allah. Yang dominan di sini bapaknya. Makanya sampai detik ini yang namanya penguasa, raja semua. Ini merasa dia dominan. Mengatur orang lain tidak sesuai aturan agama. Iya. Semena-mena. Tuh turunan Fir'aun. Turunan Fir'aun. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang namanya Nabi Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Sitinya, istrinya Siti Sarah. Siti Sarah, Maya. Istrinya juga Siti Hajar. Siti Hajar maksudnya itu Maya. Dua-duanya perempuan yang solehah. Karena ayahnya baik, ibunya baik, anak yang lahir pun Ismail, Ishak, semuanya Rasul. Yang parah, yang keluarga yang keempat, Abu Lahab.
Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahabnya jahat, istrinya jahat, banyak anak-anaknya semuanya jahat. Hati-hati orang tua memberikan warna kepada anak-anaknya. Iya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di rumah Mama Dede. Salat